Hello and welcome back. Ini adalah bagian kedua dari pembelajaran kita mengenai 7 hukum kehidupan. Kita masih sampai pada hukum kehidupan yang pertama, yaitu segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Benih di dalam buah pinggangnya Adam. Tuhan menetapkan satu hukum bahwa benih atau biji ada di dalam tubuh buahnya sendiri. Maka setiap makhluk alami harus menghasilkan jenisnya sendiri. Oleh karena manusia adalah sperma atau benih di dalam buah pinggangnya Adam, maka kita menjadi segambar dengan Adam yang sudah rusak. Coba kita baca dulu Kejadian 5 ayat 1 dan 3. Di Kejadian 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah Adam menurut rupa Allah. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari taman di Eden, kita baca ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang disebut dengan dosa asal, yaitu kondisi jatuh dari menjadi citra Allah. Lalu Adam memberi nama Set kepadanya. Kondisi kejatuhan Adam dari menjadi citra atau gambar Allah inilah yang disebut sebagai dosa asal. Inilah akar dosa yang ditebus oleh Yesus. Jadi berbeda dengan RT 6, teman-teman, mengenai definisi dosa. Kalau menurut mereka, dosa itu artinya pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan. Itu di dalam Alkitab dinamakan dengan buah-buah perbuatan dosa. Tetapi akar dari dosa adalah kejatuhan manusia. Istilah dosa ini berasal dari bahasa Yunani hamartia, artinya meleset dari tujuan atau sasaran, yaitu error. Adam jatuh dari kondisi semula, yaitu menjadi citra atau gambar Allah. Adam meleset dari tujuan atau goal mula-mula Allah menciptakannya. Ini berbeda dengan perbuatan dosa. Akibat kondisi kejatuhan manusia inilah, maka kita semua berbuahkan perbuatan dosa dan harus mati kekal terpisah dari Allah selamanya di neraka. Jadi semua bayi yang lahir dari sperma atau benihnya Adam, artinya kita semua keturunan Adam, kita mempunyai dosa asal, yaitu kondisi yang sudah jatuh, meleset dari citra atau gambarnya Allah. Tetapi bayi yang baru lahir belum melakukan perbuatan dosa. Anda harus bisa membedakan hal ini ya. Jadi teman-teman perlu tahu apa konsekuensi dari hukum kehidupan pertama yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu harus menghasilkan jenisnya sendiri. Di dalam Matius 12 ayat 33, Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Begitu juga perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 16 sampai dengan 17. "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Lukas 6 ayat 44, Yesus berkata, "Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Benih atau sperma itu disebut dengan zera, yang menjadi bahasa Yunani spora untuk tumbuhan dan sperma untuk binatang dan manusia. Yesus adalah zera atau benih yang kudus yang dijanjikan. Dia adalah kabar baik itu sendiri atau sang Injil. Kita baca ya Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya atau zera, benihnya, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Begitu juga kita baca di Yesaya 6 ayat 13. "Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas atau zera yang kudus." Kata zera ini berarti benih sperma manusia atau seorang anak yang kudus yang dijanjikan akan meremukkan kepala ular atau meremukkan kuasa dosa dan kematian. Oleh karena itu, sama seperti Yesus, kita harus dilahirkan kembali dari benih yang kudus. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih atau sperma ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah." Jadi Yesus disebut juga dengan benih yang kudus atau tunas. Kita lihat ya, Yesaya 11 ayat 1. "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari keturunan Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Demikian juga dengan kesaksian Yesus di dalam kitab Wahyu, Wahyu 5 ayat 5. "Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis," maksudnya Rasul Yohanes. "Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengatakan,
Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekarang, mengapa Yesus dikandung tanpa hubungan biologis laki-laki dan perempuan, tanpa sperma daripada laki-laki? Kita melihat dulu di manakah DNA terkandung di dalam tubuh manusia. DNA itu terkandung di dalam darah, air mani, sel, kulit, jaringan, organ, otot, sel otak, tulang, gigi, rambut, air liur, lendir, keringat, kuku, urin, feses, dan lain-lain. Genom kita itu diwarisi dari orang tua kita, setengah dari ibu kita dan setengah dari ayah kita. Untuk setiap gen, kita mendapatkan 2 salinan, satu dari ibu kita dan satu dari ayah kita. Tetapi, darah janin atau fetus adalah diproduksi sendiri dari sumsum tulang belakangnya. Kelahiran Yesus yang tanpa campur tangan sperma atau benih laki-laki itu menunjukkan bahwa darahnya kudus. Sebab darah itu berasal dari ayahnya. Darah diproduksi sendiri di dalam fetus atau di dalam janin itu sendiri. Sedangkan plasenta ibu itu hanya menyalurkan makanan. Itulah sebabnya darah Yesus satu-satunya darah yang kudus yang dapat menebus dosa kita. Kelahiran manusia normal seperti yang telah kita pelajari, ayah menyumbangkan satu kromosom Y atau X kepada anaknya. Ini untuk menunjukkan atau membedakan jenis kelaminnya. Anak perempuan akan mendapatkan 2 kromosom X, satu dari ibu dan satu dari ayah. Selama kehamilan, darah bayi dan ibu tidak bercampur, tetapi dipisahkan oleh selaput plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di dalam rahim dan melaluinya oksigen dan nutrisi berpindah dari ibu kepada bayi. Tetapi darah Maria dan darah Yesus tidak bercampur di dalam janin, sebab DNA Yesus sepenuhnya adalah ilahi. Jadi Yesus bukanlah percampuran antara Allah dengan manusia, apalagi setengah Allah setengah manusia. Dia sepenuhnya Allah yang mengambil rupa dan mengambil kemanusiaan. Oleh kuasa Roh Kudus, maka tubuh disediakan bagi Yesus di dalam rahim Maria. Kita baca dulu ya, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini mengutip Mazmur 40 ayat 6 versi Septuaginta. Korban dan persembahan tidak berkenan kepadamu, tetapi untukku telah engkau siapkan tubuh. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Jika Yesus tidak lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, artinya DNA-nya sepenuhnya dari Allah. Mengapa darah Yesus begitu suci dan begitu berkuasa sehingga dapat menebus semua umat manusia? Begitu penting bahwa darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah Maria. Yesus tidak mewarisi darah dari keturunan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita baca dulu di dalam Perjanjian Lama, Imamat 7 ayat 26-27 dan Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan melarang memakan atau minum darah hewan apapun. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bahkan di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12, Tuhan berkata, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Kalau kita tanya kepada RT 6 atau Muslim, mengapa Isa Al-Masih yang mereka samakan dengan Yesus Kristus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan? Dan dia disebut anak yang suci. Bahkan seumur hidupnya dia disebut kudus dan tidak pernah disentuh setan ketika lahir. Artinya dia tidak mewarisi darah Adam. Mereka tidak tahu jawabannya, teman-teman. Mereka hanya mengatakan itu mujizat dari Allah. Tetapi kita tahu jawabannya. Sebab darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah daripada keturunan Adam. Darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah Maria. Sebab kita semua telah mewarisi darah Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita baca ya Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja atau dari satu darah saja, dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Tetapi Yesus merupakan satu pengecualian. Itulah sebabnya darahnya berkuasa untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jika di dalam perjanjian lama, kita dilarang untuk minum dan makan darah apapun, maka 2000 tahun yang lalu, Yesus berdiri memegang cawan anggur dan dia berkata, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Itulah sebabnya darah Yesus sangat-sangat berkuasa. Sebab darahnya suci dan kudus dan tidak berasal dari darah Adam. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Semoga Anda suka ya.